Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Paskalia Pradanti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan fungsi analitik dan harmonik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Lu'lu'il Jannah dengan NPM 009. Lalu ada Novia Ramadanti dengan NPM 045. Kemudian Lia Dwi Astuti dengan NPM 072, Nurfan Prasetya dengan NPM 084, dan yang terakhir ada Amelia Kusumawardani dengan NPM 077. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi analitik. Definisinya yaitu, fungsi f dikatakan analitik di Z0 jika ada suatu R positif sedemikian sehingga f aksen Z itu ada untuk setiap Z elemen persekitaran dari Z0 sebesar R. Kita lihat gambar lingkaran berikut. Kita punya fungsi f, kemudian punya Z0. Nah, kita ambil suatu persekitaran sebesar R. Ada lingkungan dari Z0 dengan ciri-ciri R. Untuk setiap titik di dalam persekitaran ini, turunan fungsi f itu ada. Jadi, setiap kita ambil titik, misal titik Z1 di persekitaran Z0, maka turunan fungsi f di titik Z1 itu ada. Misal kita ambil lagi Z2, turunan fungsi f di titik Z2 itu ada. Atau kita ambil Z3, maka f aksen Z3 juga ada. Jadi, di setiap titik pada persekitaran Z0 itu turunan dari fungsi f ada. Maka f dikatakan analitik. Dengan kata lain, fungsi f dikatakan analitik di Z0 apabila turunan f itu ada di semua titik pada lingkungan Z0. Fungsi yang analitik untuk setiap Z elemen bilangan kompleks itu dinamakan fungsi utuh atau entire function. Nah, kita punya hubungan jika f analitik di Z0, maka turunannya itu ada. Kalau turunannya ada, maka f continue di Z0. Jika f continue di Z0, maka turunannya ada dan f analitik di Z0. Selanjutnya, misalkan fz sama dengan uxy ditambah ivxy. Andaikan turunan parsial u dan v terhadap masing-masing x dan y kontinu di semua titik pada lingkungan-lingkungan tertentu n dari titik Z0. Dan persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, maka f itu analitik di Z0. Jadi, kita bisa membuktikan keanalitikan fungsi di Z0 dengan menggunakan Cauchy-Riemann. 14.1 di mana teoremanya berbunyi sebagai berikut. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada domain D subhimpunan bilangan kompleks dan Z0 elemen dari D. Fungsi f dikatakan analitik di Z0 jika terdapat R lebih dari 0, sehingga fz ada untuk semua Z elemen N, di mana N ini adalah semua bilangan dari Z yang jaraknya ke Z0 itu kurang dari R. Nah, jadi nih, kita misalkan kita punya fungsi yang dinamakan fungsi f, dan dia didefinisikan di suatu domain D, dan dia juga merupakan subhimpunan dari bilangan kompleks. Nah, kita ambil nih salah satu titik dalam domain D tadi, dan kita sebut sebagai Z0. Nah, kita akan periksa apakah fungsi analitik di titik tersebut, di titik Z0 tersebut. Dalam teorema ini disebutkan bahwasanya fungsi akan disebut analitik titik Z0 jika jari-jari atau R-nya itu lebih besar dari 0. Nah, jadi akan analitik di Z0 itu artinya fungsi itu dapat diturunkan secara kompleks di semua titik dalam lingkungan sekitar Z0 dan bukan hanya di Z0-nya saja. Karena kan pada penjelasan Z elemen dari N itu kan sebagai neighborhood atau lingkungan itu bisa diartikan sebagai semua bilangan kompleks Z yang dia itu jaraknya ke Z0 itu kurang dari R. Oke, kita lanjut ke definisi 13.2. Di sini dijelaskan bahwa titik Z0 dinamakan titik singular bagi Fz. Jika dan hanya jika
fz gagal menjadi analitik pada Z0, tetapi setiap lingkungan Z0 memuat paling sedikit satu titik yang membuat fz analitik. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai fungsi harmonik. Baik, mari kita bahas fungsi harmonik. Jadi, apa itu fungsi harmonik? Fungsi harmonik disebut sebagai solusi persamaan Laplace, di mana setiap fungsi harmonik adalah bagian real dari fungsi holomorfik dalam bidang sejati. Pertama-tama mari kita bahas definisinya terlebih dahulu. Misalkan fungsi fz sama dengan ux, y plus iv x, y analitik di dalam D pada suatu bidang. Menurut persamaan Cauchy-Riemann, di mana turunan parsial u terhadap x sama dengan turunan parsial v terhadap y, dan turunan parsial u terhadap y sama dengan negatif turunan parsial v terhadap x. Nah, jika masing-masing persamaan diturunkan secara parsial terhadap x dan y, maka kita akan memperoleh persamaan seperti di bawah ini. Mulai dari persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan juga persamaan keempat. Setelahnya, jika persamaan ke-1 ditambah dengan persamaan kedua dan persamaan ketiga ditambahkan dengan persamaan keempat, maka kita akan memperoleh rumus baru, yaitu turunan parsial kedua dari u terhadap x ditambah turunan parsial kedua dari u terhadap y sama dengan 0, dan turunan parsial kedua v terhadap x ditambah dengan turunan parsial kedua v terhadap y sama dengan 0. Nah, kedua persamaan ini merupakan persamaan Laplace yang nantinya akan kita bahas. Berdasarkan persamaan-persamaan tadi, kita akan mendapat definisi 13.3, di mana fungsi fz sama dengan u x, y plus iv x, y akan harmonik dalam D jika u x, y dan v x, y memenuhi persamaan Laplace berikut. Nah, di sini kita juga punya operator baru di mana tandanya itu segitiga terbalik kuadrat. Dan nantinya kita akan sebut sebagai Laplacian. Jadi, persamaan Laplacian adalah Laplacian u sama dengan turunan parsial kedua u terhadap x ditambah turunan parsial kedua u terhadap y sama dengan uxx plus uyy sama dengan 0, dan Laplacian v sama dengan turunan parsial kedua v terhadap x ditambah turunan parsial kedua v terhadap y sama dengan vxx plus vyy sama dengan 0. Ini akan kita gunakan untuk mengetahui apakah suatu fungsi tersebut harmonik atau tidak. Definisi 13.4. Diketahui fz sama dengan u x, y plus iv x, y. Fungsi vx, y disebut harmonik sekawan dari u x, y jika keduanya merupakan fungsi harmonik yang memenuhi persamaan Laplace dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Selanjutnya terdapat soal, tunjukkan bahwa fz sama dengan z kuadrat ditambah 5iz ditambah 3 dikurangi i analitik. Penyelesaiannya, misal z sama dengan x ditambah iy, maka kita substitusikan z ke persamaan fz, diperoleh x kuadrat dikurangi y kuadrat dikurangi 5y ditambah 3 ditambah 2xy ditambah 5x dikurangi 1i. Nah, x kuadrat min y kuadrat min 5y ditambah 3 itu sebagai uxy. Sedangkan 2xy ditambah 5x dikurangi 1 itu adalah sebagai vxy. Langkah selanjutnya kita akan mencari turunan dari uxy. Yang pertama kita cari turunan u terhadap x.
U terhadap X itu dihasilkan 2X, sedangkan turunan U terhadap Y dihasilkan min Y min 5. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari VXY. Turunan V terhadap X itu sama dengan 2Y plus 5. Sedangkan turunan V terhadap Y itu sama dengan 2X. Nah, persamaan kocirimennya yaitu turunan U terhadap X sama dengan turunan V terhadap Y. Turunan U terhadap X tadi didapatkan 2X dan turunan V terhadap Y didapatkan 2X. Maka 2X sama dengan 2X terpenuhi. Selanjutnya kita cari yang turunan V terhadap X sama dengan negatif turunan U terhadap Y. Dihasilkan 2Y plus 5 sama dengan min 2Y min 5, maka menghasilkan 2Y plus 5 sama dengan 2Y plus 5. Nah, terpenuhi di semua titik pada lingkungan Z0 sehingga F aksen Z ada di semua titik di lingkungan Z0. Maka dapat dikatakan FZ analitik. Kita masuk ke soal nomor 2, di mana soalnya apakah fx sama dengan modulus z kuadrat itu analitik? Jawabannya tidak analitik. Alasannya, yang pertama, ketika kita jabarkan modulus z kuadrat ini kan sama dengan z dikalikan konjugat z, di mana konjugat z ini kan tidak diferensiasikan secara kompleks, maka dari itu ini tidak analitik. Kemudian yang kedua, fungsi ini tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau dia tidak memiliki turunan kompleks pada semua titik selain Z sama dengan 0, sehingga turunan kompleks tidak ada di lingkungan manapun. Gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Misalkan Fz sama dengan 2Z plus 1 per Z pangkat 3 plus Z, tentukan titik singular dari Fz, dan tentukan saja Fz yang analitik. Untuk penyelesaiannya, jika ada F per G atau fungsi Fx per fungsi Gx merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0, maka Fz tidak kontinu pada saat Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0, dikarenakan jika penyebutnya sama dengan 0, maka turunannya itu tidak ada. Nah, maka dari itu Fz tidak kontinu pada Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0. Nah, kita sama dengan 0. Kita jabarkan Z dikalikan Z kuadrat plus 1 sama dengan 0, didapatkan Z sama dengan 0, atau Z kuadrat sama dengan min 1. Nah, Z sama dengan plus minus akar negatif 1. Akar negatif 1 itu merupakan bilangan imajiner. Maka dari itu Z sama dengan plus minus I. Nah, sehingga titik singular dari Fz adalah Z sama dengan 0 dan Z sama dengan plus minus I. Fz analitik di semua Z kecuali Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0, atau di Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan plus minus I. Baik, kita sampai di soal nomor 4. Buktikan bahwa fungsi P adalah fungsi harmonik dengan V sama dengan 3/2x kuadrat min 3/2y kuadrat plus 3x plus 2y. Cara menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama, kita cari terlebih dahulu turunan parsial pertama dan turunan parsial keduanya terhadap x. Nah, turunan parsial pertama V terhadap x, kita mendapati bahwasanya 2 kali 3/2x plus 3 atau sama dengan 3x plus 3. Jadi di sini kita hanya menurunkan x-nya saja. Kita udah dapat turunan pertama, lanjut ke turunan kedua, diturunkan lagi terhadap x, maka kita dapat turunan parsial keduanya adalah 3. Langkah yang kedua, kita cari juga turunan parsial pertama dan keduanya. Kalau tadi terhadap x, sekarang terhadap y. Untuk terhadap y-nya, kita dapat min 2 kalikan dengan 3/2y ditambah 3. Jadi kita hanya menurunkan yang ada y-nya saja. Lalu kita dapat turunan parsial pertamanya adalah min 3y plus 3. Lalu kita turunkan sekali lagi, dan untuk turunan parsial keduanya kita dapat min 3. Langkah ketiga,
kita cek apakah memenuhi persamaan Laplace, di mana Laplacian V sama dengan turunan parsial kedua V terhadap X ditambah turunan parsial kedua V terhadap Y. Nah, tadi kan kita udah mencari turunan parsial kedua dari terhadap X dan juga terhadap Y. Tadi kita dapati bahwasanya turunan parsial kedua V terhadap X itu kan sama dengan 3 ditambah turunan parsial kedua V terhadap Y yaitu min 3. Maka 3 ditambah min 3 sama dengan 0, maka terbukti. Jadi terbukti bahwa fungsi V merupakan fungsi harmonik. Soal kelima, misalkan U X, Y sama dengan Y pangkat 3 min 3X kuadrat Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U X, Y. Penyelesaiannya, yang pertama, cari turunan parsial pertama dan kedua dari U X, Y terhadap X. Turunan parsial pertama dari U terhadap X sama dengan 2 dikali min 3XY atau sama dengan min 6XY. Turunan parsial kedua dari U terhadap X sama dengan min 6Y. Langkah kedua, cari turunan parsial pertama dan kedua dari U X, Y terhadap Y. Turunan parsial pertama dari U terhadap Y sama dengan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Dan turunan parsial kedua dari U terhadap Y sama dengan 2 dikali 3Y sama dengan 6Y. Selanjutnya, kita cek apakah U X, Y memenuhi persamaan Laplacian. Persamaan Laplacian sama dengan turunan parsial kedua dari U terhadap X ditambah turunan parsial kedua dari U terhadap Y sama dengan UXX plus UYY sama dengan 0. Sehingga dari yang sudah kita cari tadi, diketahui bahwa turunan parsial kedua dari U terhadap X itu sama dengan min 6Y. Dan turunan parsial kedua dari U terhadap Y sama dengan 6Y. Sehingga min 6Y ditambah 6Y sama dengan 0. Jadi terbukti. Maka terbukti bahwa U, X, Y merupakan fungsi harmonik. Selanjutnya, ingat persamaan Cauchy-Riemann, di mana turunan parsial pertama U terhadap Y sama dengan turunan parsial pertama dari V terhadap Y. Dan yang kedua, turunan parsial pertama dari U terhadap Y sama dengan negatif turunan parsial pertama dari V terhadap X, sehingga diperoleh turunan parsial pertama dari U terhadap X sama dengan turunan parsial pertama V terhadap Y sama dengan min 6XY. Selanjutnya, cari integral pertama dari Vx, Y terhadap Y. Vx, Y sama dengan integral dari min 6XY terhadap Y sama dengan min 3XY kuadrat plus HX, atau turunan parsial pertama dari V terhadap X sama dengan min 3Y kuadrat plus H aksen X. Selanjutnya, syarat persamaan Cauchy-Riemann yang kedua harus dipenuhi, yaitu turunan parsial pertama dari U terhadap Y sama dengan negatif turunan parsial pertama dari V terhadap X. Sehingga 3Y kuadrat min 3X kuadrat sama dengan negatif
negatif 3y kuadrat plus h aksen x. 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat min h aksen x. Sehingga h aksen x sama dengan 3x kuadrat. Selanjutnya kita cari hx dengan cara kita integralkan 3x kuadrat terhadap x, yaitu x pangkat 3 ditambah c. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh Vx, y sama dengan min 3xy kuadrat plus x pangkat 3 plus c, yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari u, x, y. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.